Shalom, salam sadis, salam hari Jumat. Salam ketemu lagi di channel Sayur Bening. Hari ini daily agak sedikit kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa, masih daily dia agak drop. Tadi nutup di 655 ya. Kurang ini dia ya. Sedikit kurang bagus, tapi nggak apa-apa, masih daily. Mungkin ya apa mereka lihat malam ini apa yang di speak sama Jerome Powell, atau ya nggak terlalu ngaruh ya kita lihatlah. Ini saya buat video market cap di 2,5 triliun ya, drop 1,6%. Volume juga agak drop di 27,8% ya, di 117,6 billion. Nah, dominance lumayan. Dominance drop di 51,7 ya, kemarin masih 52,1. Ya harapannya sih gitu. Fear and Greed juga balik lagi ke greed. Kemarin sempet udah balik extreme greed di 82, ini agak drop balik 79. Mungkin itu yang di ini ya. Saya buat video sekarang BTC di 65.910 dolar. ETH di 3.518, BNB, wah BNB udah balik lagi, duduk balik di urutan keempat ya. BNB di 576 dolar, Solana 178 dolar. Solana balik ke nomor 5 lagi. Ternyata nggak lama duduk di nomor 4, digeser balik, bersaing dia sama BNB ini. XRP tadi sempat disorong dikit bentar ya, ke 65 sen, drop balik ke sekarang 63,5 sen ya. Cardano juga di 63 sen. Toncoin udah agak lumayan dia hijaunya ya. Udah $4.32 juga ya Toncoinnya. Pada ini juga sih kebanyakan posisi sideways juga ya. Aptos yang lumayan masih ini, ICP ya. ICP udah hampir $13 lagi, $12.94. Stock juga lumayan. Filecoin masih sideways. Sebagian sideways juga ya. Kaspa boleh nih, Kaspa kayaknya nendang balik Kaspa ini ya. Ini kayaknya bisa dilihat juga, kayaknya masih bisa naik sih. Belum habis gas dia Kaspa. Kalau kita lihat economic calendar hari ini, wah semalam saw drop ya. Tapi karena saya ragu, saya nggak ini ya, biarkanlah. Karena memang ragu data kemarin ini, ternyata banyak yang disetel hijau positif datanya ya. Ya, initial jobless claim data Gamble di bawah forecast 210 ya. Itu Philadelphia Fed Manufacturing juga yang diperkirakan minus 2,6, dia masih plus di 3,2 ya. Setelannya ini S&P Global US Manufacture juga kirain dia drop juga, ternyata kemarin banyak yang diperkirakan drop justru disetel hijau ya. Terutama ini yang buat gold drop dan dolar menguat, existing home sales. Nah, ini ngaco, ini dia plus sekali ya. Jadi
Existing home sales-nya yang month over month yang diperkirakan minus 1,3 disetel tinggi sekali 9,5 lagi. Wah. Terus dia existing home sales-nya yang Februari juga plus gitu ya. Ini bertolak belakang dengan berita yang saya baca itu malah rumah masalah sekarang ya. Banyak master kayak di New York gitu, para imigran juga pada ini jarah rumah orang, istilah rumah orang diduduki juga gitu. Banyak masalah gitu soal rumah. Ini malah polesannya cantik sekali gitu ya. Jadi surplusnya lebih ngeri juga di atas. Ini gila setelannya. Ini diambil data ini ya, setelan market ya, dolar menguat gitu ya. Nah, emasnya koreksi. Nah, BTC sedikit ininya ke bawah gitu ya. Di 65 lah. Kemarin kan dia masih nutup di 66 sekian gitu. Ini dia nutup daily-nya tadi 65,5 gitu ya. Nah, untuk hari ini ya itu yang mungkin, tapi ini di mana dia speak, saya coba lihat beritanya juga nggak agak kejelasan ini. Si Fed Chair Powell speak jam 9 ini ya. Mungkin nggak terlalu gimana ya, mudah-mudahan habis hari ini bisa aja besok weekend Sabtu market lebih agak hijau, harapan sih gitu ya, dengan dominance yang drop ya. BTC dominan sekarang di 51,7. Nah, andai kata malam ini si Mbak Jerome nggak gimana speaknya ya, saya rasa ya besok weekend justru market bisa lebih hijau lagi, terutama altcoin kita harap ya, kalau dia BTC dominance-nya turun ya. Sekarang saya buat video aja di 51,7 gitu. Bagus sih, ada peluang ini. Mudah-mudahan balik seperti beberapa minggu lalu itu, justru di weekend dia malah lebih hijau gitu ya. Kalau dulu-dulunya kan setiap weekend justru rada merah, volume drop total gitu kan. Tapi kemarin itu, sebelumnya itu ya weekend sempet Sabtu malah sering hijau gitu. Ya mudah-mudahan Sabtu ini bisa balik lagi kayak seperti itu ya, harapannya ya. Kalau untuk hari ini, kalau yang mau scalping, saya lihat itu High Street itu hari ini ada event ya di Hong Kong ya. Kayaknya agak hijau, saya rasa masih bisa hijau sih. Kalau mau scalping long bisa ya. Itu high bisa di scalping long. Ini Kaspa juga bisa ini. Kaspa belum habis gas ini, masih bisa sedikit lagi di long, masih mau ini ya. Tapi kalau Kaspa udah 13% nih dalam 24 jam. Tapi masih bisa naik sih ya. Terserah kalian sih, yang mana kalian mau ini. Saya lihat itu High Street bisa kalau mau scalping long ya. High itu hari ini dia ada event di Hong Kong itu agak hijau tadi saya cek ya, ini bisa. Atau Kaspa, kalian mau long Kaspa juga bisa itu. Itu sih saya lihat hari ini sama ini dia Bitcoin Cash juga tapi saya rasa dengan kondisi gini dia hijau, tapi nggak hijau gimana juga mungkin Bitcoin Cash, tapi masih mau, belum habis gas sih, mungkin masih bisa naik dikit Bitcoin Cash ini ya kalau mau di long.
Sedikit saya jawab pertanyaan kemarin kau bahas ini ETH gimana ini itu dengan SEC gitu. Ya sebenarnya ada apa, ada udang di balik batu apa ini yang mau dimainkan si Gary Gensler, si bangsat satu ini. Ya, banyak skenario di pikiran saya ya. Satu hal kalau dia cuma mau cari dana seperti yang di berita ya, dia mau minta alokasi budget dia untuk ini 2,6 miliar, itu gila juga tuh ya. Jadi ini boleh katakan dia lakukan barter politik juga. Ini si Gensler ini dia sebagai chairman SEC tapi otaknya politik. Dia selalu bermain politik itu orang ya. Nah mungkin juga karena dia lihat si BlackRock ya kan BlackRock baru saja umumkan gitu dia buat dia punya blockchain sendiri untuk token itu di build ya, build itu untuk para institusi, tapi itu dia nggak diperdagangkan jual beli, cuma para ini customernya institusi yang mau lakukan transaksi baru pakai itu gitu. Dan itu dibangun di jaringan Ethereum. Nah, orang lihat dia berita ini udah positif sekali banyak. Wah, ini Ethereum akan kenceng lagi gitu ya kan. Tapi bebarengan berita itu keluar, bebarengan pula si SEC ini mau nyatakan Ethereum security kan. Nah, ini ada udang di balik rempeyek ini. Jadi game apa yang dimainkan itu banyak skenario juga gitu. Ya, apakah satu skenario dia mau barter politik, mau dapat support, ya, dana yang 2,6 itu, ya, dukungan pengaruh politik power dari BlackRock atau apa, bisa jadi, ya, atau di balik ini ada kerjasama antara dua itu, ya. Mungkin mau nekan Ethereum juga, bisa aja satu sisi pura-pura umumkan dia build di jaringan Ethereum, padahal BlackRock ini sebelum ini diumumkan, sebelumnya untuk tokenisasi dia di belakang itu dia udah bangun jaringan dengan Chainlink, CCIP di situ ya, sama AVAX juga. Jadi banyak skenario apa yang dimain di belakang belum jelas sekali ya. Jadi yang mana ininya ya saya kurang tahu, tapi saya lebih yakin mungkin ini barter politik si SEC, spekulasi dia ya dengan permohonan mereka untuk Ethereum ETF ya kan. Nah ditambah lagi BlackRock bangun jaringan tokenisasinya di jaringan Ethereum. Nah, kesempatan dia untuk barter. Kalau kalian mau smooth, istilahnya gini kan, dia kirim signal. Kalau kalian mau smooth, ya kan, kalian sorong dulu tuh anggaran gua ajukan BlackRock, koneksinya kan banyak tuh, ya kan. Atau juga sama orang-orang Kongres tuh, sebagian orang Kongres, saya rasa dia tahu banyak yang hold Ethereum juga ya kan, yang maksa-maksa tanya dia Ethereum security atau enggak saat di Kongres, dia kan nggak mau jawab tuh, dia muter, dia bulat terus gitu kan, dia nggak mau jawab ya. Dia tahu juga mungkin orang-orang DPR juga pada pegang Ethereum gitu ya. Tapi satu hal, kalau saya pribadi ya, saya rasa nggak ada yang perlu ditakutkan buat Ethereum. Andai kata tiba-tiba dia nyatakan sekuritas, ya mungkin market sedikit anjok, terus fight di court. Kalau fight di court, SEC juga nggak akan menang. Ya, paus-paus Ethereum juga banyak yang kuat-kuat gitu. Ya, paus-paus Ethereum itu juga sebagian hedge fund kakap gitu ya, paus-paus besar yang punya pengaruh juga gitu. Jadi nggak gampang dia mau ini. Mungkin dia coba ya kan. Namanya juga usaha gitu.
Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi ada kau bahas Ethereum gimana? Saya sih aman, saya rasa nggak perlu takut. Andai kata dia nyatakan ini Ethereum security, ya tiba-tiba Ethereum anjlok, justru bagi saya kesempatan cari barang murah lagi gitu, karena saya yakin gitu, saya percaya Ethereum ini masih akan ke atas, ya. Ya udah kejadian seperti Solana lah. Solana sempat FTX main, kita sempat takut berita begini gitu, kepolin berita fear, sempat udah nggak yakin kita kan. Tapi karena paus Solana itu termasuk sebagian dari paus Ethereum juga, yang cepat sekali mereka bangun balik, mereka sorong balik gitu. Itu satu bukti kita lihat market yang siapa pemainnya gitu, ya. Jadi untuk Ethereum nggak perlu pusingin lah, nggak usah takut. Andai kata tiba-tiba sisi SEC nyatakan security pun temporary gitu, market mungkin sempat misalnya, atau ya nggak drop gimana juga. Andai kata di hold kuat sama pos-pos itu, jadi saya rasa nggak ada ragu gitu sih, ya. Jadi itu sih pembahasan saya, pendapat saya soal SEC sama soal Ethereum itu gitu. Oke. Nah, itu jawaban dari saya. Untuk hari ini ya lihatlah apa yang mau disampaikan SEC. Saya padahal hari ini masih pengen pengen short gold, tapi kadang kalau masih ragu mending nggak dulu lah, ya. Kemarin pengen short, tapi karena lihat dia punya event, justru kebalik gitu, ya, hijau semua gitu di setel mereka. Jadi kadang kalau saat begitu kurang yakin, ya sebaiknya enggak, lihat dulu gitu, tunggu, ya, nggak ada yang perlu dikejar. Untuk hari ini yang mau scalping, ya itulah tadi saya lihat ada 2-3 koin bisa untuk long, ya. Tapi sebenarnya kalau dia positif malam ini, mudah-mudahan bisa hijau balik semua. Yang ngelong sih lebih bagus. Posisi gini kalau suruh nge-short saya juga nggak mau gitu, ya. Untuk kripto hari ini suruh nge-short, memang daily-nya nutup kurang bagus, tapi untuk nge-short nggak juga sih, karena bisa aja market ini mau di retest lagi di 68, ya kan, pertahanannya di 68 itu, ya. Kalau dia mau ini juga 66 naik 66 bentar udah agak drop dulu karena dia sideways gitu. Sebenarnya pertahanannya itu di 68. Andai kata dia bisa dobrak 68, nah itu mantap lagi, ya kan. Tapi ya kita lihat lah, nggak usah terlalu hari ini udah tanggal 22, ya kan. Paling penentuan saya agak nanti mau lihat monthly candle-nya nutup di mana, itu saya lebih perhatikan di situ gitu, ya. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Jumat ini. Buat teman-teman Muslim, hari Jumat jangan lupa yang berpuasa juga sholatnya jangan ditinggal, ya. Puasa jangan tinggal, sholat juga jangan tinggal. Semoga semua Cuan Army udah pada banyak yang berencana kan. Saya lihat di komen ada yang mudah-mudahan rezeki ini di lebaran ini, ada yang nanti mau kurban, atau ada yang mau rencana buat apa ke orang tuanya, terus ada yang mau nikah. Semuanya mudah-mudahan saya doakan dijabah doanya, ya. Semua keinginan terkabul. Begitu aja. Salam Syariel dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.